Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Pada bulan Oktober 1993, Yogyakarta belum sepenuhnya diwarnai oleh nuansa musim kemarau. Di sebuah gang sempit di bawah area Candi Prambanan, di antara penginapan-penginapan dengan tembok kusam dan atap genteng tua, jalanan itu sudah lama sepi setelah melewati puncak musim liburan. Di sebuah kantor di ujung gang itu, tepatnya di Satuan Reserse Kriminal Polres Sleman, sepucuk surat yang tak disangka-sangka tiba pada sore hari itu. Tidak ada nama pengirim. Ketika amplop dibuka, selembar kertas yang terlipat rapi muncul. Isinya singkat, tetapi kalimat-kalimat pendek itu menunjuk pada kematian seorang wanita yang kasusnya telah ditutup selama 4 tahun. Cerita tentang seorang pengantin wanita yang hilang dari sebuah kamar penginapan di daerah itu dalam perjalanan bulan madunya 4 tahun yang lalu. Bahwa pengantin itu tidak pergi atas kehendaknya sendiri. Dan di baris terakhir, tertulis dengan jelas nama pengantin pria yang berada di kamar itu bersamanya malam itu. Pada bulan Mei 1989, Siti Lestari, seorang pengantin wanita berusia 24 tahun yang mengunjungi Yogyakarta, menghilang secara misterius pada pagi hari setelah malam pertamanya. Suaminya kembali ke rumah sendirian tak sampai 3 hari kemudian dan polisi menutup kasus itu sebagai kasus orang hilang yang kabur dari rumah. Dunia dengan cepat melupakan nama itu, tetapi seseorang mengingat segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Hari ini saya akan menceritakan kisah hilangnya pengantin wanita dalam bulan madu di Yogyakarta. Cerita dimulai. Yogyakarta pada bulan Mei 1989 adalah masa ketika bunga-bunga musim hujan telah berguguran dan warna hijau pepohonan semakin pekat. Di jalan menuju Candi Prambanan, bus-bus yang membawa wisatawan berbaris dan penginapan serta rumah makan sibuk melayani tamu. Di salah satu sudut jalan yang ramai itu, ada sebuah bangunan 2 lantai dengan papan nama penginapan Melati. Bangunan itu tidak baru dicat, juga tidak memiliki taman bunga di halamannya, tetapi karena harganya yang murah dan lokasinya yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki ke Prambanan, tempat itu sesekali dikunjungi oleh pasangan bulan madu. Pada 13 Mei, sepasang nama tercatat di buku tamu penginapan itu. Pengantin pria Budi Santoso, 28 tahun, dan pengantin wanita Siti Lestari, 24 tahun. Keduanya baru saja mendaftarkan pernikahan mereka di kantor urusan agama KUA di Jakarta pada pagi harinya dan tiba di Yogyakarta dengan kereta api sore itu. Pemilik penginapan Ibu Wati kemudian mengenang pengantin wanitanya sangat cantik. Sosoknya yang mengenakan gaun putih sederhana sambil membawa tas tangan kecil dan tersenyum malu-malu masih terbayang jelas. Sebaliknya, pengantin pria Budi Santoso tidak banyak bicara dan jarang menatap mata pemilik penginapan. Saat itu, Ibu Wati hanya mengira Budi adalah pria yang pendiam. Malam itu, keduanya makan malam di sebuah warung makan dekat penginapan dan kembali. Ibu Wati berkata bahwa sekitar pukul 11 malam, ia mendengar suara keduanya berbicara dengan nada rendah di koridor. Sepertinya bukan pertengkaran besar, tetapi suasananya tidak terdengar begitu baik. Itulah saat terakhir Ibu Wati melihat Siti Lestari. Keesokan paginya pukul 6, saat sedang menyapu halaman, Ibu Wati menemukan sesuatu yang aneh. Jendela kamar di lantai 2 terbuka lebar, dan di bawahnya, di petak bunga kecil, tergeletak 11 sandal berwarna putih. Itu milik Siti Lestari. Ketika Ibu Wati naik untuk memeriksa kamar, Budi Santoso sedang duduk sendirian di tempat tidur. Ia sama sekali tidak melihat ke arah jendela yang terbuka. Ketika ditanya di mana pengantin wanita, Budi menjawab singkat. Sepertinya dia pergi ke Prambanan sendirian pagi-pagi. Tidak ada raut kekhawatiran di wajahnya. Hingga siang hari Siti Lestari tak kunjung kembali. Ibu Wati bertanya lagi dan kali ini pun Budi Santoso tetap tenang. Nanti juga pulang, katanya sambil menyalakan sebatang rokok. Sehari berlalu, Siti Lestari tetap tidak kembali. Ketika Ibu Wati menyarankan untuk melapor ke polisi, Budi Santoso untuk pertama kalinya menunjukkan keengganan. Ini cuman pertengkaran suami istri. Kenapa harus lapor polisi? Dia mungkin sudah pulang ke rumah, katanya. Namun tas Siti Lestari, dompet, dan semua pakaiannya masih ada di kamar. Ia tidak membawa apa-apa. Ketika polisi tiba, Budi Santoso sudah mengemasi barang-barangnya. Kurang dari 3 hari setelah kedatangan mereka, ia pulang sendirian ke Jakarta dengan kereta api, membawa barang-barang istrinya di tangan. Tanpa air mata,
Polres Sleman yang menerima laporan itu memulai penyelidikan awal, tetapi Yogyakarta pada tahun 1989 sangat berbeda dengan sekarang. Tidak ada yang namanya kamera pengawas, pencarian saksi mata sepenuhnya bergantung pada kerja lapangan, dan personel yang ditugaskan untuk kasus orang hilang ini hanya 2 orang. Detektif yang bertanggung jawab, Pak Agung, adalah seorang veteran berusia 42 tahun, tetapi meskipun ia menyisir area sekitar Prambanan dan penginapan selama 3 hari, tidak ada jejak Siti Lestari yang ditemukan. Yang tersisa di tangannya hanya 2 hal, sebelah sandal dari petak bunga dan pernyataan Budi Santoso. Namun, ada satu hal yang sangat aneh dalam pernyataan itu. Bagian yang membuat detektif Agung curiga adalah hal yang sangat sepele. Budi Santoso mengatakan istrinya mungkin pergi ke Prambanan sendirian pagi-pagi sekali. Namun, Candi Prambanan saat itu baru buka pukul 8 pagi, sedangkan Ibu Wati menemukan sandal itu pukul 6 pagi. Ada jeda waktu 2 jam. Tidak masuk akal jika Siti Lestari pergi sendirian ke Prambanan sebelum candi itu buka. Ketika detektif Agung menyinggung hal ini, Budi Santoso mengubah ceritanya. Mungkin dia pergi jalan-jalan di sekitar sini, katanya dia tidak bilang pasti mau kemana. Meskipun berbeda dari pernyataan awalnya, Budi Santoso sama sekali tidak terlihat panik. Ia malah balik bertanya kepada detektif, "Kapan pencarian istri saya yang belum pulang ini akan dimulai?" Detektif Agung membawa Budi Santoso ke kantor polisi dan menginterogasinya selama lebih dari 2 jam. Namun Budi Santoso memiliki alibi yang lebih kuat dari yang diperkirakan. Pemilik warung makan tempat keduanya makan malam pada 13 Mei mengonfirmasi bahwa mereka duduk bersama sampai pukul 9 malam. Waktu setelah mereka kembali ke penginapan sebagian terisi oleh kesaksian Ibu Wati yang mendengar suara mereka di koridor. Tidak ada bukti fisik yang menentukan. Detektif tidak punya dasar untuk menahan Budi Santoso. Saat penyelidikan menemui jalan buntu, seorang saksi tak terduga muncul. Pak Karyo yang mengelola sebuah toko oleh-oleh di seberang penginapan Melati, pria berusia menjelang 60 tahun yang sepanjang hari duduk di bangku depan tokonya itu mengaku mendengar suara sesuatu jatuh dari jendela lantai 2 sekitar pukul 4 pagi pada 14 Mei. Bunyinya gedebuk, katanya, awalnya saya kira kucing jatuh. Namun tak lama setelah suara itu, ia melihat bayangan seseorang keluar dari gang penginapan dan berjalan cepat. Orangnya tinggi dan bahunya lebar, katanya. Mata detektif Agung berbinar. Budi Santoso memang tinggi dan bertubuh tegap. Pukul 4 pagi, suara sesuatu jatuh dari jendela dan seorang pria yang menghilang dengan cepat. Potongan-potongan teka-teki itu sepertinya mulai menyatu. Namun ketika kesaksian Pak Karyo digali lebih dalam, masalah muncul, penglihatannya buruk dan saat itu masih subuh. Hanya ada satu lampu jalan di gang itu dan itu pun sering berkedip. Ketika detektif mencoba melihat dari tempat yang sama pada malam hari, gang penginapan di seberang hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Kesaksian itu sulit untuk dibawa ke pengadilan. Lebih buruk lagi, pada hari kelima, sebuah telepon masuk ke kantor polisi. Itu adalah Ibu Siti Lestari. Ia berkata bahwa Siti memang anak yang sedikit impulsif dan dulu juga pernah beberapa kali menghilang tanpa kabar selama beberapa hari. Mendengar itu, polisi mengubah arah penyelidikan. Mereka lebih condong pada kemungkinan kabur dari rumah. Hanya detektif Agung yang terus merasa ada yang janggal. Kisah seorang wanita yang pergi tanpa dompet, tanpa pakaian, hanya meninggalkan sebelah sandal, terasa tidak wajar. Tapi ia sendirian dan tidak ada seorang pun di kantor polisi yang mendengarkan pendapatnya. 2 bulan kemudian, kasus tersebut diklasifikasikan sebagai kasus orang hilang dan tersimpan di tumpukan berkas paling bawah. Nama Siti Lestari pun perlahan terlupakan. Namun, Siti Lestari memiliki seorang teman yang tidak diketahui siapapun. Teman Siti, Dewi, bekerja di sebuah salon kecil di kawasan Manggarai, Jakarta. Wanita berusia 25 tahun itu adalah sahabat dekat Siti sejak SMP, sudah 10 tahun lamanya. Dewi mengaku sejak awal tidak menyukai pernikahan Siti. Alasannya sederhana. Sejak pertama kali bertemu Budi Santoso, perasaannya sudah tidak enak. Tatapannya dingin dan setiap kali Siti berbicara dengan orang lain, Budi akan menarik lengannya atau berusaha memindahkannya. Ketika Dewi memberitahu Siti tentang hal itu, Siti hanya tertawa. Dia memang orangnya sedikit pencemburu, tapi dia baik kok sama aku. Bahkan setelah 3 bulan Siti menghilang, Dewi tidak menyerah. Mendengar bahwa polisi telah menyimpulkan kasus ini sebagai kasus orang hilang, ia datang sendiri ke Yogyakarta. Ia mendatangi penginapan Melati dan bertanya kepada para pedagang di sekitar sambil menunjukkan foto Siti. Sebagian besar tidak ingat. Namun, seorang ibu penjual soto ayam di sebuah warung yang terletak beberapa gang dari penginapan itu mengangguk setelah melihat foto itu. Ia bilang ingat
Pada subuh tanggal 14 Mei, tepatnya pagi hari saat Siti Lestari menghilang, ibu itu membuka warungnya pada pukul 5 pagi untuk persiapan berjualan. Saat itu ia melihat seorang wanita muda berjalan tanpa alas kaki dari ujung gang. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, dan ia berjalan sambil berpegangan pada dinding dengan satu tangan. Ketika dipanggil, wanita itu tidak merespons dan terus berjalan melewati gang ke arah yang berlawanan. Ibu itu mengira ia orang mabuk. Dewi segera menemui Detektif Agung. Ada saksi baru, katanya. Detektif segera memanggil ibu penjual soto itu untuk diinterogasi. Kesaksiannya konsisten, tanpa alas kaki, rambut acak-acakan, wajah pucat. Itu berarti Siti Lestari masih hidup di gang dekat penginapan pada pukul 5 pagi. Namun, keberadaannya setelah itu masih menjadi misteri. Detektif Agung menyisir kembali gang itu. Arah ujung gang terbagi menjadi 2 jalur. Satu menuju jalan raya ke pusat kota dan yang lainnya adalah jalan setapak menanjak ke arah perbukitan. Di jalan raya ada halte bus dan sesekali ada orang bahkan pada dini hari. Tidak ada yang melihat Siti di sana. Pandangan detektif beralih ke jalan setapak. Perbukitan itu adalah area yang tidak terlalu tinggi di belakang kawasan Prambanan, dipenuhi semak belukar dan jarang dilalui orang. Detektif Agung kembali mengajukan permintaan pencarian. Namun, jawaban yang datang tetap dingin. Tidak bisa menggunakan personel untuk pencarian di bukit dalam kasus orang hilang. Detektif sendirian tidak bisa menyisir bukit itu. Dewi tidak menyerah. Ia mulai mendaki jalan setapak itu sendiri. Dan tak jauh dari awal jalan, ia menemukan sesuatu yang kecil di antara semak-semak. Sebuah sapu tangan putih. Sapu tangan dengan sulaman bunga kecil di tepinya, persis seperti yang selalu dibawa oleh Siti Lestari. Sapu tangan itu terlipat 2 dan berlumuran tanah. Dan di salah satu sudutnya ada noda merah kehitaman. Ketika sapu tangan itu diserahkan ke polisi sebagai barang bukti, Detektif Agung sekali lagi meminta pembukaan kembali penyelidikan. Kali ini atasannya tidak bisa mengabaikannya. Butuh waktu untuk hasil tes darah keluar, tetapi izin untuk menyisir area perbukitan diberikan. 2 detektif dan beberapa anggota pemadam kebakaran sukarela menyisir semak-semak di sekitar jalan setapak. Mereka mencari sepanjang hari, tetapi tidak ada jejak Siti Lestari yang lain ditemukan. Hanya sapu tangan itu yang tersisa. Hasil tes darah tiba 10 hari kemudian. Di lembar hasil hanya tertulis 1 baris, dipastikan darah manusia. Namun, dengan teknologi saat itu, tidak ada cara untuk memastikan apakah itu darah Siti Lestari. Konsep tes DNA belum digunakan dalam investigasi umum pada masa itu. Ada bukti, tetapi sama saja seperti tidak ada bukti. Pada saat yang hampir bersamaan, seseorang yang tak terduga muncul dari lingkaran pertemanan Budi Santoso. Rekan kerja Budi, Eko, pria lajang berusia 32 tahun itu telah bekerja di perusahaan dan departemen yang sama dengan Budi selama 3 tahun. Terungkap bahwa Eko sangat sering bergaul dengan Budi sejak hilangnya Siti Lestari. Fakta ini ditemukan oleh Dewi, teman Siti, saat ia sendiri menyelidiki orang-orang di sekitar Siti. Dewi mendatangi Eko secara langsung. Awalnya, Eko tertawa seolah itu bukan apa-apa, hanya teman minum biasa katanya. Namun, ketika Dewi menyebut nama Siti, ekspresi Eko berubah. Ia sejenak menunduk dan berkata dengan suara pelan, "Sebenarnya, Budi sudah aneh sejak sebelum menikah. Dia punya wanita lain selain Siti." Dewi membeku di tempat. Eko melanjutkan, "Sejak 4 bulan sebelum menikah, Budi sering bertemu dengan seorang wanita yang bekerja di sebuah bar dekat kantor. Dia bilang padaku bahwa dia mencoba putus dengan wanita itu saat akan menikah dengan Siti, tapi tidak berhasil. Bahkan dia bilang bertemu dengan wanita itu pada malam sebelum hari pernikahannya." Detektif Agung menerima informasi ini dan melacak wanita itu. Namanya Rina, 22 tahun. Ia tidak sulit ditemukan. Awalnya, Rina menyangkal mengenal Budi Santoso. Namun, ketika detektif menekannya dengan mengatakan ada bukti, ia akhirnya mengaku memang pernah bertemu. Tapi selama bulan madu di Yogyakarta, kami tidak ada kontak. Saya tidak tahu apa-apa. Detektif memeriksa alibi Rina. Pada subuh tanggal 14 Mei, Rina berada di Jakarta. Kakak perempuannya yang tinggal bersamanya memberikan kesaksian dan pemilik bar juga mengonfirmasi bahwa ia bekerja sampai larut malam sebelumnya. Rina dikeluarkan dari daftar tersangka. Namun, detektif justru merasa semakin aneh. Fakta bahwa Budi Santoso bertemu wanita lain hingga malam sebelum pernikahannya. Dan seorang pria yang istrinya hilang saat bulan madu. Tetapi bisa dengan tenang mengemasi barang dan kembali. 2 hal itu terus berbenturan di benaknya. Detektif memanggil Budi Santoso lagi. Ia bertanya apakah Budi tahu tentang hubungannya dengan Rina. Budi berhenti sejenak lalu menjawab dengan tenang, "Itu orang yang saya temui sebentar sebelum menikah. Sekarang tidak ada hubungan apa-apa." Siti juga tahu. Detektif bertanya lagi,
Benarkah? Budi mengangguk tanpa berkedip. Saat itu detektif tidak tahu apakah jawaban itu bohong atau tidak. Namun, seseorang segera muncul untuk membuktikan bahwa itu adalah kebohongan besar. Orang itu adalah kakak perempuan Siti Lestari Indah. Berusia 30 tahun, ia sudah menikah dan tinggal di Semarang. Sejak adiknya hilang, Indah terus berada di sisi ibunya dan memantau penyelidikan polisi. Awalnya, ia hanya percaya pada kata-kata polisi bahwa adiknya mungkin kabur dan akan segera menghubunginya. Namun, setelah 3 bulan berlalu tanpa kabar, Indah mulai bergerak sendiri. Indah mendatangi detektif Agung sehari setelah Budi Santoso selesai diinterogasi dan pulang. Indah menyodorkan sebuah amplop surat tua. Itu adalah surat yang dikirim Siti kepada kakaknya sebulan sebelum menikah. Isinya tidak panjang, namun di dalamnya ada kalimat ini. "Kak, sepertinya Budi masih bertemu dengan perempuan lain. Tapi sepertinya aku harus pura-pura tidak tahu. Aku pernah takut saat mencoba membahasnya." Kata takut tertancap di mata detektif. Indah berkata bahwa setelah menerima surat itu, ia langsung menelepon, tetapi Siti hanya tertawa dan mengatakan itu bukan apa-apa. Jadi ia membiarkannya dan sekarang ia sangat menyesalinya. Indah tidak menangis, tatapannya tegas. Detektif teringat kata-kata Budi bahwa Siti juga tahu. Itu bohong, Siti tahu, tetapi harus berpura-pura tidak tahu. Dan itu karena ia merasa takut. Detektif segera memanggil Budi Santoso lagi dan menunjukkan isi surat itu. Kali ini Budi tampak sedikit terkejut. Namun, ia segera menata kembali ekspresinya. "Siti salah paham," katanya. "Saya sudah benar-benar putus dengan Rina dan Siti hanya terlalu sensitif." Mengenai ekspresi takut, ia berkata, "Mungkin karena suara saya agak keras, jadi dia merasakannya seperti itu." Penjelasannya tenang dan logis, seolah-olah ia sedang mengajari detektif. Detektif bertanya apakah ia pernah bertindak kasar. Budi dengan tegas menjawab tidak. Sebaliknya, ia mengaku sebagai korban. "Saya kehilangan istri dan sekarang malah diinterogasi," katanya. Suaranya terdengar sedih. Penyelidikan kembali buntu, tidak ada bukti fisik. Surat itu jelas menunjukkan keadaan yang mencurigakan, tetapi itu saja tidak cukup untuk menjadikan Budi Santoso sebagai pelaku. Detektif merasa frustrasi, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Namun, pada titik itu, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Terdengar kabar bahwa Budi Santoso, 4 bulan setelah kasus hilangnya Siti Lestari ditutup sebagai kasus orang hilang, mulai berkencan dengan wanita baru. Dan itu bukan Rina. Wanita yang sama sekali tidak dikenal. Dewi, teman Siti, sangat marah mendengar kabar itu. Ia menelepon detektif dan berteriak, istrinya baru hilang belum ada setahun. Dan dia sudah punya pacar baru. Apa ini normal? Detektif juga berpikiran sama. Namun berkencan dengan wanita baru bukanlah kejahatan. Detektif menahan amarahnya. Dan ia mulai diam-diam melacak wanita baru yang mulai dikencani Budi Santoso itu. Nama wanita itu adalah Maya. 23 tahun, tinggal di Jakarta Timur. Dan ketika detektif menemuinya, ia mendengar cerita yang tidak pernah ia duga. Maya tampak ketakutan saat detektif datang. "Ada apa, Pak?" tanyanya kembali, tangannya gemetar. Ketika detektif bertanya apakah ia mengenal Budi Santoso, ia ragu sejenak lalu mengangguk. "Sudah 2 bulan kami pacaran," katanya. Ketika detektif bertanya apakah ia tahu bahwa mantan istri Budi berstatus hilang, wajah Maya menegang. "Saya tahu," katanya. "Saya dengar langsung dari Mas Budi." "Bagaimana ceritanya?" tanya detektif. Maya perlahan berkata, "Budi sendiri yang pertama kali menceritakan tentang istrinya sejak awal mereka bertemu. Istrinya meninggalkannya, kabur sendirian saat bulan madu. Dia bilang dia sangat menderita karena itu." Maya berkata bahwa setelah mendengar itu, ia justru merasa kasihan pada Budi. Ia terlihat seperti korban. Detektif menggeram dalam hati. Budi Santoso benar-benar memoles ceritanya. Namun, apa yang dikatakan Maya selanjutnya menghentikan langkah detektif. Sebenarnya, Mas Budi kadang-kadang aneh katanya. Kalau marah, suaranya tiba-tiba berubah dan dia selalu ingin tahu saya di mana. Kalau melihat saya bicara dengan pria lain, dia langsung menarik lengan saya di tempat. Saya takut, tapi setelah itu dia jadi baik sekali. Jadi saya biarkan saja lanjutnya. Detektif teringat kalimat dalam surat Siti Lestari, "Aku pernah takut saat mencoba membahasnya." Persis sama, Budi Santoso mengulangi apa yang ia lakukan pada Siti kepada Maya. Detektif menyuruh Maya untuk berhati-hati. Maya mengangguk, tetapi matanya tampak bimbang. Sehari setelah detektif kembali ke Yogyakarta dari Jakarta, sebuah pengaduan tak terduga masuk ke kantor polisi. Pengadunya adalah Budi Santoso. Ia mengklaim bahwa detektif telah melanggar privasinya dan bahkan mendatangi pacar barunya untuk menakut-nakutinya. Ini penyalahgunaan wewenang katanya. Surat protes resmi diajukan kepada Kapolres. Detektif dipanggil ke ruang Kapolres dan diberi peringatan.
Jangan menekan tersangka tanpa bukti fisik. Ini bisa berujung pada tuntutan hukum. Detektif hanya diam dan keluar dari ruangan itu. Di koridor, ia mengeluarkan sebatang rokok, lalu memasukkannya kembali. Ia merasa buntu. Setiap kali jaring penyelidikan menyempit, Budi Santoso selalu berhasil lolos dengan lihai. Ia bersikap seperti korban, membantah secara logis, dan kali ini ia bahkan mengikat tangan dan kaki detektif dengan surat resmi. Penyelidikan praktis dibekukan. Ruang gerak detektif menjadi sangat terbatas. Musim pun berganti lagi. Tahun 1989 berlalu, lalu 1990, kemudian 1991. Jumlah orang yang mengingat nama Siti Lestari semakin berkurang. Detektif Agung di tengah kesibukannya dengan kasus-kasus lain, menyimpan berkas Siti Lestari di laci paling dalam dan sesekali mengeluarkannya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang terlewat tidak pernah hilang. Dan pada musim gugur 1993, surat itu tiba. Surat tanpa nama pengirim, surat yang mencantumkan nama Budi Santoso. Detektif mengeluarkan berkas Siti Lestari dari laci. Tangannya sedikit gemetar. Siapa yang mengirim surat itu dan apa sebenarnya isinya? Surat itu terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama singkat. Saya tahu apa yang terjadi di perbukitan dekat penginapan Melati di Yogyakarta pada subuh 14 Mei 1989. Paragraf kedua lebih spesifik. Dini hari itu, saya melihat Budi Santoso membawa Siti Lestari naik ke jalan setapak. Siti Lestari tidak bisa berjalan dengan baik dan Budi Santoso praktis menyeretnya sambil memegangi lengannya. Paragraf ketiga hanya berisi 1 baris. Saya ingin bicara lebih banyak tapi saya takut, tolong jangan cari saya. Detektif Agung membaca surat itu 3 kali. Ada seorang saksi mata yang diam selama 4 tahun. Detektif segera menyegel amplop surat itu sebagai barang bukti dan melapor kepada Kapolres. Kali ini Kapolres tidak bisa mengabaikannya. Penyelidikan resmi dibuka kembali. Masalahnya adalah menemukan pengirim surat itu. Surat itu dipastikan dikirim dari sebuah kantor pos di pusat kota Yogyakarta. Ketika ditanya, tidak ada pegawai kantor pos yang mengingatnya. Analisis tulisan tangan dilakukan, tetapi tidak ada hasil yang bisa menunjuk pada orang tertentu. Detektif mulai bekerja keras lagi. Ia menyisir kembali area sekitar penginapan Melati. Ia mendatangi orang-orang yang belum sempat ditanyai 4 tahun lalu, bahkan orang-orang yang sempat pindah dan kembali lagi. Pada hari ketiga, detektif bertemu dengan seorang nenek yang tinggal 2 gang dari penginapan Melati. Mbah Surip, seorang nenek berusia 72 tahun. Begitu melihat detektif, sang nenek hendak menutup pintu. Ketika detektif menyebut nama Siti Lestari, tangan nenek itu berhenti. Nenek itu terdiam lama, lalu ia mempersilakan detektif masuk ke teras rumahnya. Ia tidak menyuguhkan teh, hanya duduk berhadapan dan mulai berbicara dengan suara pelan. Subuh itu, saya lihat, katanya. Karena tidak bisa tidur, ia keluar ke halaman sekitar pukul 4 pagi dan mendengar suara dari arah gang. Ia melihat seorang pria sedang memapah atau menyeret seorang wanita naik ke arah jalan setapak. Kepala wanitanya terkulai lemas dan kakinya terseret, katanya. Awalnya saya kira pasangan mabuk. Detektif bertanya, kenapa Mbah tidak bicara selama 4 tahun? Nenek itu menunduk. Takut, katanya. Pria itu sempat menoleh ke belakang saat naik dan mata kami bertemu. Tatapannya sangat dingin sampai badan saya kaku di tempat. Saya masuk ke rumah, kunci pintu dan sembunyi di bawah selimut. Belakangan saya dengar ada polisi berkeliling. Tapi tatapan itu terus terbayang. Jadi saya tidak bisa bilang apa-apa. Tapi seiring bertambahnya usia, saya pikir saya tidak boleh mati dengan menyimpan ini. Makanya saya tulis surat itu. Detektif bertanya apakah nenek itu ingat wajah pria itu. Nenek itu bilang karena gelap wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi badannya tinggi dan bahunya lebar, katanya. Sama seperti yang dikatakan Pak Karyo 4 tahun lalu, detektif mengeluarkan foto Budi Santoso. Nenek itu menatap foto itu lama. Lalu ia mengangguk. Mirip, katanya. Ketika ditanya apakah ia yakin, nenek itu ragu sejenak. Mirip, tapi tidak bisa bilang pasti. Sambil mencatat kesaksian nenek itu, detektif berpikir dalam hati. Ada saksi mata. Tapi ingatannya sudah 4 tahun berlalu, kejadiannya di subuh yang gelap dan ia tidak yakin. Masih kurang kuat untuk bertarung di pengadilan. Detektif membutuhkan satu hal lagi yang menentukan
Dan hal yang menentukan itu muncul dari tempat yang sama sekali tidak terduga. Hal yang menentukan itu datang dari Budi Santoso sendiri. Atau lebih tepatnya, dari tempat yang Budi Santoso yakini tidak akan ada yang tahu selama 4 tahun. Ketika desas-desus tentang dibukanya kembali penyelidikan menyebar, orang-orang di sekitar Budi Santoso satu persatu mulai menghubungi detektif. Salah satunya adalah teman sekampung Budi, Agus. Pria berusia 32 tahun itu memiliki sebuah bengkel mobil di Bekasi. Melalui telepon, Agus berbicara dengan suara pelan. Dulu Budi pernah bilang sesuatu yang aneh sama saya. Ketika detektif menemuinya langsung, Agus membawanya ke sudut bengkel. Setelah melihat sekeliling, ia mulai berbicara. Itu musim panas 1989. Sekitar 2 bulan setelah Siti hilang, Budi datang ke rumah saya dalam keadaan sangat mabuk. Malam itu, sambil mengigau, Budi bilang begini, "Siti terus muncul di mimpiku. Seandainya saja dia pergi dengan tenang." Ketika Agus bertanya apa maksudnya, Budi tiba-tiba mulai menangis. Lalu ia tertidur dan keesokan paginya ia hanya berkata, "Lupakan saja omongan semalam." Agus bilang saat itu ia tidak mengerti maksudnya. Ia hanya mengira Budi sedih karena ditinggal istrinya. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang sepertinya bukan itu artinya. Makanya saya beranikan diri, katanya. Tangan detektif bergerak cepat saat mencatat kesaksian itu. Terus muncul di mimpi. Seandainya saja dia pergi dengan tenang. Itu bukan kata-kata untuk orang yang masih hidup, tapi ada hal yang lebih menentukan untuk penyelidikan. Agus menahan detektif dan berkata, "Sebenarnya ada barang Budi yang saya simpan." Dari sudut gudang bengkel, ia mengeluarkan sebuah kotak kardus tua. Di dalamnya ada barang-barang yang dititipkan Budi pada musim gugur 1989 dan tidak pernah diambil lagi. Beberapa potong pakaian lama, beberapa buku, dan sebuah cermin tangan kecil. Di bagian belakang cermin itu ada stiker motif bunga. Saat melihat cermin itu, detektif merasa napasnya tercekat. Ia menelepon Indah, kakak Siti, dan mengirimkan fotonya. Jawaban Indah datang seketika. "Itu punya Siti. Itu hadiah dari saya sebelum dia menikah." Stiker bunga itu juga Siti sendiri yang menempelkannya. Barang milik Siti Lestari ada di gudang teman Budi Santoso. Ditinggalkan di sana oleh Budi sendiri selama 4 tahun. Detektif segera mengamankan cermin itu sebagai barang bukti. Dan ia memanggil Budi Santoso. Kali ini berbeda. Kesaksian saksi mata, pengakuan teman, dan cermin tangan Siti. 3 hal itu diletakkan di depan Budi Santoso sekaligus. Ekspresi Budi Santoso untuk pertama kalinya goyah. Budi membuka dan menutup mulutnya. Sekali, 2 kali. Lalu ia menunjukkan ekspresi yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bukan bingung, bukan juga marah. Itu adalah ekspresi yang mendekati kepasrahan. Dan Budi Santoso perlahan membuka mulutnya. Detektif menahan napas. Kata-kata pertama yang keluar dari mulut Budi bukanlah pengakuan. Itu adalah pembelaan. Cermin itu ketinggalan di penginapan, katanya. Saya hanya membawanya. Tadinya mau saya kembalikan, tapi karena Siti tidak kembali, jadi saya simpan saja di gudang. Suaranya masih tenang, tapi tatapannya berbeda. Ia tidak lagi menatap lurus ke arah detektif seperti sebelumnya. Detektif tidak goyah. Ia mengeluarkan kesaksian Agus. Cerita tentang malam saat Budi mengatakan Siti terus muncul di mimpinya. Rahang Budi menegang sedikit. Itu omong kosong orang mabuk, katanya. Saya bahkan tidak ingat. Detektif mengeluarkan kesaksian Basurip. Pukul 4 pagi, jalan setapak. Wanita dengan kepala terkulai, pria tinggi besar yang menyeretnya. Bibir Budi Santoso terkatup rapat. Hening sejenak. Detektif tidak memecah keheningan itu. Ia menunggu. Budi Santoso perlahan berkata, "Malam itu ia bertengkar hebat dengan Siti. Untuk pertama kalinya ia mulai menceritakan malam itu. Masalah Rina muncul di malam pertama pernikahan kami," katanya. Ternyata Siti sudah tahu, hanya saja ia pura-pura tidak tahu. Malam itu, Siti berkata ingin membatalkan pernikahan, bahkan sampai bicara soal cerai. Saya marah dan meninggikan suara, lalu Siti lari keluar kamar sambil menangis. Lanjutnya, saya mengejarnya sampai ke jalan setapak. Siti terpleset dan jatuh, jadi saya bantu dia berdiri. Tapi Siti mendorong saya dan lari ke atas bukit. Saya coba kejar, tapi Siti teriak, "Jangan ke sini." Jadi saya kembali ke penginapan. Detektif bertanya, "Lalu apa yang terjadi?" Budi Santoso berkata, "Saya tidak tahu. Sampai pagi dia tidak turun, jadi saya tunggu." Setelah menunggu lama, situasinya sudah jadi canggung untuk lapor polisi. Dan saya takut dicurigai karena saya yang terakhir mengejarnya, jadi saya tidak bilang apa-apa. Detektif menatap lurus ke arah Budi Santoso. Hanya itu tanyanya. Budi Santoso mengangguk. Detektif tidak percaya, tapi ada masalah. Pernyataan Budi Santoso sangat lihai. Ia memasukkan semua adegan yang dilihat para saksi, tetapi bagian di mana ia secara langsung menyakiti Siti sama sekali dihilangkan.
pertengkaran, pengejaran, memapah, dan menyerah. Tidak ada satupun dari cerita itu yang bisa dijadikan tindak pidana. Detektif tidak bisa menahan Budi Santoso hari itu. Ia memeriksa syarat untuk penangkapan darurat, namun jaksa mengatakan bukti masih kurang. Tidak ada jenazah, tidak ada bukti fisik langsung. Kesaksian saksi mata bersifat tidak langsung. Budi Santoso berdiri di depan detektif dan mengambil mantelnya. Boleh saya pergi? Tanyanya. Detektif tidak bisa menjawab. Saat Budi Santoso membuka pintu dan berjalan keluar, telepon di meja detektif berdering. Ia mengangkat gagang telepon dan mendengar suara yang bergetar dan lirih. Pak Detektif, saya Maya. Ada yang ingin saya sampaikan. Mas Budi mengatakan hal yang aneh pada saya beberapa hari yang lalu. Sambil menatap punggung Budi Santoso, detektif menggenggam gagang telepon dengan erat. Apa yang dia katakan? Tanyanya. Maya menarik napas sekali lalu berkata, dia bilang, di Yogyakarta, di bukit itu, pemandangannya sangat indah. Dia bilang dia tahu betul tempat itu. Jantung detektif serasa jatuh. Begitu menutup telepon, detektif segera berangkat ke Yogyakarta. Kali ini ia tidak sendirian. Setelah melaporkan kesaksian Maya ke kejaksaan, surat perintah dengan cepat keluar. Surat perintah penggeledahan resmi untuk area perbukitan di Yogyakarta. Setelah 4 tahun, pencarian yang layak akhirnya dimulai. Tim pencari memperluas area pencarian dari Jalan Setapak. Hari pertama tidak ada hasil. Hari kedua juga sama. Detektif hampir tidak tidur. Pada hari ketiga sore hari sekitar pukul 2, jauh di atas Jalan Setapak, di sebuah cekungan di bawah batu besar, seorang anggota tim pencari berteriak. Tanah di sana terlihat lebih embels daripada di tempat lain. Tak lama setelah mulai menggali, sepotong kain muncul, kain putih. Detektif berlari ke sana, itu adalah gaun putih. Dan di bawahnya ada Siti Lestari. Meskipun 4 tahun telah berlalu, beberapa benda kecil masih tersisa di samping kerangka. Sebuah kalung tipis, sepasang anting, dan sebuah cincin yang terselip di antara tulang jari. Cincin kawin. Detektif terpaku di tempat itu untuk waktu yang lama. Fakta bahwa seorang pengantin berusia 24 tahun sendirian di dalam hutan ini selama 4 tahun terasa menekan dadanya. Kerangka dikirim untuk diotopsi. Di tengkoraknya ditemukan bekas benturan benda tumpul. Itu bukan luka karena jatuh sendiri. Itu adalah jenis luka yang muncul ketika seseorang dipukul dengan kekuatan besar. Kecurigaan menjadi kenyataan. Budi Santoso ditangkap darurat keesokan paginya setelah penemuan jenazah. Kali ini ia tidak bisa lari. Wajah Budi Santoso pucat saat dibawa ke kantor polisi. Tatapan tenangnya yang biasa itu untuk pertama kalinya terlihat goyah. Di ruang interogasi selama beberapa jam pertama, Budi terus menyangkal. Dia jatuh di bukit, saya tidak tahu apa-apa katanya. Namun ketika hasil otopsi tengkorak keluar, ia tidak bisa bertahan lagi. 12 jam setelah interogasi dimulai, Budi Santoso membuka mulutnya. Ia menceritakan kisah malam itu. Saat bertengkar dengan Siti Lestari di Jalan Setapak, Siti mengancam akan memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Rina setelah mereka bercerai. Dia bilang akan memberitahu kantorku juga katanya. Saat itu, kepala saya rasanya kosong. Ia mengambil batu di dekatnya. Apa yang terjadi selanjutnya tidak perlu diceritakan. Budi Santoso mengubur Siti Lestari di tempat itu, sendirian. Lalu ia kembali ke penginapan dan tidur. Keesokan paginya, seolah tidak terjadi apa-apa, ia menjawab pertanyaan Ibu Wati. 3 hari kemudian, ia mengemasi barang-barangnya dan kembali ke Jakarta. Itulah segalanya. Kejaksaan mendakwa Budi Santoso dengan tuduhan pembunuhan dan penyembunyian jenazah. Persidangan berlanjut hingga musim semi tahun berikutnya. Pihak Budi Santoso mengklaim bahwa itu adalah kejahatan yang tidak disengaja. Namun, hakim tidak menerimanya. Fakta bahwa ia menyembunyikan jenazah setelah kejahatan dan hidup dengan tenang selama 4 tahun, serta secara sistematis menghalangi penyelidikan, semuanya diakui. Budi Santoso divonis 15 tahun penjara. Pada hari putusan dibacakan, Indah duduk di tangga di luar gedung pengadilan dan menatap langit untuk waktu yang lama. Dewi duduk di sampingnya dan memegang tangannya tanpa berkata apa-apa. Keduanya duduk seperti itu untuk waktu yang lama. Detektif Agung kembali ke kantornya dengan salinan putusan dan membuka laci. Ia mengeluarkan berkas Siti Lestari dan membukanya untuk terakhir kali. Ia menatap lama foto Siti yang tertempel di halaman depan. Wajah seorang wanita 24 tahun yang mengenakan gaun putih dan tersenyum malu-malu. Detektif menutup berkas itu dan menutup laci. Dan untuk pertama kalinya ia membuka jendela tanpa menyalakan rokok. Angin dari luar masuk, angin musim kemarau Yogyakarta. Barulah saat itu, setelah 4 tahun, Siti Lestari bisa turun dari bukit itu.